Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayyana Al-Zahwi Yustiatna dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Yang pertama itu di sini ada pengertian. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada yuridis yang harus berdasarkan undang-undang, yang kedua ada falsafah hukum yang harus memiliki konsep keadilan, yang ketiga ada ekonomis. Ekonomis adalah pajak yang tidak boleh memberatkan wajib pajak atau WP. Yang keempat ada finansial. Finansial adalah biaya yang harus lebih kecil, biaya pungutan yang harus lebih kecil daripada hasil pemungutan. Selanjutnya di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anggaran. Fungsi anggaran ini sebagai sumber penerimaan kas untuk membiayai kebutuhan negara. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan negara. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan. Fungsi distribusi ini adalah pajak yang digunakan untuk pembangunan. Selanjutnya di sini ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system adalah pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua ada official assessment system. Sistem yang memberikan wewenang penentuan besarnya pajak terutang pada aparat pengeluaran surat ketetapan pajak. Yang ketiga ada withholding system. Berdasarkan pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib aparat pajak. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 3, yaitu menurut lembaga pemungutannya, yang kedua menurut golongannya, dan yang ketiga menurut sifatnya. Yang pertama menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, yang hasilnya dijadikan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan kesehatan, dan juga sebagainya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan sistem pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Yang kedua ada menurut golongannya. Menurut golongannya terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya di sini ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun PTKP pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi 2, yaitu subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang wajib membayar pajak atau wajib pajak. Yang kedua ada objek pajak.
segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Contohnya seperti gaji, upah, tunjangan, pensiun, bonus, dan lain sebagainya. Di sini ada tabel aturan PPh. Bisa dibaca rentang penghasilan dan tarif. Mulai dari 0 sampai 60 juta, tarifnya itu 5%. Lebih dari 60 juta sampai 250 juta, 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Lebih dari 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Dan 5 miliar itu tarifnya 35%. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan ini bersifat keberadaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Rumus dari pajak bumi dan bangunan ini adalah tarif pajak dikali NJKP 0,5% dikali persentase dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP/TKP tutup kurung. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertiannya di sini adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Tarif dari pajak pertambahan nilai ini adalah sebesar 10%, dapat berkurang menjadi 5% dan dapat bertambah menjadi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Rumusnya adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN. Yang ketiga, menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjek, sedangkan contohnya adalah pajak penghasilan PPN. Selanjutnya ada pajak objektif. Pajak objektif merupakan pemungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Selanjutnya di sini ada tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atau atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dan di sini ada alur pajak. Alur pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada daftar, yang kedua hitung, yang ketiga bayar, dan yang keempat adalah laporan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.